Shalom. Shalom. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah Firdaus pada sore ini, dalam ibadah Natal tanggal 13 Desember 2020. Ya, Natal dalam masa pandemi kita rayakan dengan sederhana, tapi tidak mengurangi makna atau nilai Natal. Kita akan lakukan kebaktian Natal ini dengan sederhana, tapi dengan kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan ada di dalamnya. Kita undang hadirat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Hai, mari berhimpun. Sembah dan puji Dia. Sembah. Nanti Ipan doa pembuka. Kita undang hadirat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan dan urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih perayaan Natal yang kami akan mulai Tuhan. Kau yang jamah dan pimpin kami semua Tuhan. Pada kali ini Tuhan, Engkau yang berhadirat di tengah-tengah kami. Engkau yang memimpin dengan Roh-Mu Tuhan yang suci, yang mengurapi kami para pelayan-Mu dan juga semua Tuhan yang hadir di tempat ini. Kiranya Kau urapi dengan Roh-Mu. Hamba-Mu juga Tuhan yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau juga yang menyertai Tuhan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kuasa-kuasa sejatnya mau mengganggu hati pikiran kami. Kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah biskopnya pergi dari tempat ini. Allah saja berhadirat di tempat ini. Teman-teman kami, saudara-saudara kami yang bertugas tiba di tempat ini, tibakan dengan selamat Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, silakan. Ya, ada sukacita saudaraku? Puji Tuhan, sukacita karena Allah memberikan anaknya yang tunggal. Itulah pemberian yang terbaik yang akan memberkati kita. Kita nyanyikan nyanyian Dari Pulau dan Benua. Dari pulau yang berdua,
Kita nyanyikan sambil berdiri, selamat selamat datang. Allah menjadi manusia sama dengan kita, malah lebih rendah daripada kita. Dia lahir di kandang domba. Ada di antara kita lahir di kandang domba? Nggak ada ya. Malu rasanya kalau lahir di kandang domba. Di mana anaknya lahir di kandang domba? Ini miskin pisan ya tante. Ini miskin. Ya memang begitulah. Yesus telah mengosongkan dirinya, menghampakan diri. Jadi dialah yang termiskin dari yang termiskin. Ya, paling menderita di antara yang menderita. Ya, makanya sebut tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Kita masih punya bantal, ya kan? Nah, punya rumah. Kalau Yesus di mana? Di kandang domba. Wangi kalau kandang domba. Coba lewat kandang domba 25 meter, baunya ya. Nah, itulah tempatnya Yesus di malam yang gelap, di tempat yang kotor. Itu gambaran dunia yang gelap, manusia yang gelap, kotor karena dosa. Tapi dia mau lahir, dia mau hadir. Amin. Kalau Yesus hadir pasti ada terang. Amin.
Maka berubah gelap menjadi terang. Kemuliaan Allah menerangi Bethlehem. Amin. Nah, semua berubah kalau Yesus hadir akan mengalami perubahan. Ya, kegelapan akan hilang, terang pun akan datang. Ya, kita ganti nyanyian kita. Ya, nyanyian terakhir Yohanes 3 ayat 16. Kita bangkit berdiri, kita dengarkan firman Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia. Di Natal 2020 untuk bekal hidup kami mengakhiri tahun 2020, memasuki tahun yang baru yang sudah diambang pintu. Firman-Mu akan menghentarkan kami memasuki tahun 2021 dengan kemenangan yang dari Tuhan, dengan selamat yang dari Tuhan, dengan sukacita yang dari Tuhan. Karena itu berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, urapi hamba-Mu, bukakan rahasia-rahasia firman-Mu yang tersembunyi. Kalau firman-Mu dibukakan, memberi terang bagi kami Tuhan, melakukan keajaiban sesuai dengan kebutuhan kami. Dimanapun kami mengikuti ibadah ini, baik tunda dan siaran langsung, pastilah Tuhan memberkati kami, memulihkan kami, menguatkan kami, memberi kepada kami mujizat-mujizat sesuai kebutuhan kami. Kami menanti-nantikan firman-Mu, berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian, dan bagi saudara yang mengikuti ibadah ini baik secara langsung dan tunda secara online, kami ucapkan selamat mengikuti dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, Saudari mengikutinya. Tuhan memberkati kita pada hari ini. Mari, tiba waktunya kita akan membuka kitab kita. Tema Natal tahun ini secara nasional ya dari Kementerian Agama adalah temanya Immanuel. Apa temanya?
Immanuel. Mari dari Matius pasal 1 ayatnya yang ke 23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, seorang gadis mengandung, ya, perawan mengandung, kemudian nanti diberi anaknya bernama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita, Allah bersama kita. Setelah manusia jatuh dalam dosa, tadinya Allah sebelum jatuh dalam dosa, manusia Allah bersama dengan manusia. Ya, di Taman Eden yang indah dan permai. Hanya Adam dan Hawa yang pernah melihat Tuhan muka dengan muka, melihat wajah Tuhan, ya, karena dia buat sendiri Adam dan Hawa. Jadi begitu dihembuskan napas kehidupan, dia lihat Tuhan yang menghembuskan napas kepadanya. Kemudian dibuat tidur lelap, diambil sebilah tulang rusuk. Dari tulang rusuk inilah dibentuk seorang perempuan. Jadi bukan dari tulang kaki, bukan juga dari tulang kepala. Bagaimana kalau perempuan diambil dari tulang kepala? Hah? Nanti jadi pemerintah. Saya kan dari tulang kepala, jadi saya jadi kepala. Tapi juga bukan dari tulang kaki. Kalau dari tulang kaki nanti diinjak, kamu tidak tahu rupanya kamu dari tulang kaki. Ya, Tuhan itu penuh kebijaksanaan, mengambil perempuan dari tulang rusuk. Tulang rusuk, diambil sebilah tulang rusuk, lalu dibentuk ya, menjadi seorang perempuan, diberikan kepada Adam. Adam berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi istri itu adalah tulang dan daging dari seorang suami. Amin. Jadi kalau dipukul istrinya berarti pukul apa tuh? Diri sendiri. Kalau disayang istrinya, menyayang diri sendiri. Makanya firman Allah mengatakan, kasihilah istrimu. Amin. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada orang membenci tubuhnya, tapi merawatnya, mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat. Makanya waktu Yesus disalib, ditompak, tulang rusuknya ditombak, dari sana memancar air dan darah. Air dan darah. Dari sanalah kelahiran gereja Tuhan. Seperti Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam, ya, gereja juga lahir dari tulang rusuknya Tuhan Yesus. Makanya dikatakan gereja itulah tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Amin. Jadi kita ini adalah tulang dan dagingnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu sayang sama kita. Amin. Mengasihi kita. Amin. Jadi kalau saudara umpamanya belum menemukan kasih yang sejati, kasih Kristus adalah kasih yang sejati. Amin. Mengasihi kita lebih daripada dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi dia mengasihi kita semua. Amin. Amin. Nah, lambang kasih itu apa? Cincin. Cincin. Makanya kalau orang nikahkan dikasih cincin. Nama mempelai laki-laki dipakai oleh mempelai perempuan. Nama mempelai perempuan dipakai oleh mempelai
laki-laki. Tapi ada saudaraku baru kawin, besoknya udah dijual cincin kawinnya, saudara. Ketahuan sama istrinya, marah-marah dia. Masa saya baru kawin, kami sudah dijual apa? Cincin kawin. Rupanya habis modal. Harus jual apa? Cincin kawin. Ya akhirnya ribut juga. Di sini mah nggak ada. Semua saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Yang ribut mah di sono itu. Di sono. Kalau di sini tidak ada tidak ada apa beda. Di sono itu. Di sini mah baik-baik semua. Amin. Nah, puji Tuhan lah. Ya harus ada bedanya, ya kan? Nah, ada perbedaan. Kalau dulu mungkin itu mah dulu, sekarang enggak lagi. Ya, nah, sekarang enggak lagi. Kan suami istri kalau sama-sama damai, senyum, sama-sama penuh sukacita, tidak ada pertengkaran, kan enak ya? Iya kan? Nah, coba ada permusuhan, ya. Nah, mau ketemu pasti menghindar, ya. Jadi usahakan damai, amin. Nah, usahakan apa? Damai. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, terutama kepada pasangan. Kepada apa? Pasangan. Di antara suami istri, orang tua dengan anak dengan orang tua, di antara bersaudara. Di sini ada bertengkar karena warisan? Ada? Biasanya warisan itu jadi dalam Alkitab itu ribut gara-gara warisan, sampai datang kepada Tuhan Yesus karena tidak adil memberikan apa? Warisan. Sampai datang kepada Tuhan Yesus. Suruh tuh teman saya saudara saya itu berbagi warisan dengan aku. Tuhan disuruh membagi apa? Warisan di antara bersaudara karena curang. Nah kalau saya kebetulan ada juga ya orang tua, ada sedikit ladang, ada sawah, ada rumah. Kami 5 bersaudara, 2 laki. Saya bilang buat kalian lah semua. Semua buat kalian. Buat kalian semua. Ya, hamba Tuhan itu warisannya Tuhan sendiri. Amin. Jadi jangan hamba Tuhan berebut apa? Warisan. Di antara bersaudara juga lebih baik mengalah. Amin. Nah, jangan ribut gara-gara apa? Warisan. Rumah itu nanti buat siapa? Ini biasanya sorry. Mantu-mantu ini sorry. Ini mantu-mantu ini. Ayo. Ya, belajarlah mengalah. Amin. Nah, belajar apa? Mengalah untuk mana? Nanti berkat dari mana saja ada sajalah. Ya, pasti ada berkat. Ya begitu, ya. Jadi belajar mengalah, ya. Nah, jangan serakah. Ya, lebih baik memberi daripada menerima. Mana lebih berkat menerima daripada memberi? Kalau kita senangnya apa? Ya, kita contoh Allah. Cuman satu-satunya. Kalau orang punya anak 5 dikasih 1, berapa lagi sisanya? 4. Kalau punya apa dikasih 1? Kalau 3 dikasih 1? Kalau 2 dikasih 1? Masih 1 lagi. Kalau 1? No, habis semua. Maka disebut karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya. Tadinya di pangkuannya oleh dia alam semesta diciptakan. Tanpa dia tidak ada segala sesuatu. Jadi Allah itu punya anak tunggal, dan pencipta alam semesta adalah putranya yang tunggal. Tapi itulah yang diberikan, amin, yang terbaik. Tuhan selalu memberi yang terbaik.
Bagaimana kalau kita suka memberi yang terbaik kepada Tuhan? Atau nanti saja kalau ada lebihnya. Kalau ada apa? Lebihnya. Tetap bagian Tuhan sisa. Ya kan begitu ya? Kalau ada apa? Lebih. Kalau Tuhan nggak pernah beri yang sisa. Yang terbaik. Bayangkan diberikan putranya yang tunggal. Sorga diberikan pada saudara. Baik nggak Tuhan? Baik nggak Tuhan? Ya, pintu gerbangnya mutiara. Itu kotanya. Itu baru kota. Sorga itu kan terdiri dari langit yang baru, bumi yang baru. Di bumi yang baru ini ada namanya Yerusalem baru. Jalan-jalannya dari apa? Emas. Pintu gerbangnya mutiara. Keluar masuk nanti pintu gerbang mutiara. Amin. Ya, makanya Permata ini bagus nama-namanya. Apa? Batu-batu permata. Mutiara, lazuri. Kebetulan nama ini saya kasih nama ini. Jalan lazuri. Kasih nama jalan apa? Lazuri. Karena lazuri itu salah satu batu permata. Ya, batu permata. Jadi kita ini punya Tuhan yang baik. Punya Tuhan yang baik. Tambah lagi hidup kekal. Dikasih surga. Masuk surga tapi langsung mati. Buat apa? Ya kan? Tapi kan dikasih langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, dan hidup yang kekal, yang tidak dapat mati. Dan tubuh ini akan diganti satu kali dengan tubuh yang dari surga. Amin. Nah, jadi nanti semua yang tua-tua ini jadi segar kembali, mudah kembali. Amin. Nah, itu kata Alkitab. Ada tubuh alamiah, ada tubuh surgawi. Ada tubuh alamiah, ada tubuh surgawi. Kemudian tubuh duniawi, alamiah beda dengan kemudian tubuh surgawi. Nanti kita semua bercahaya di surga, bersinar. Amin. Itu kata Alkitab, bercahaya. Ya, jadi kita ini satu kali, ini sudah dekat nih, menjelang kedatangan Tuhan. Kita ini di akhir segala zaman. Ya, ini sudah perpanjangan waktu ya. Sudah perpanjangan waktu dari Tuhan. Ya, sudah perpanjangan waktu. Karena dia sabar terhadap kamu, kata Alkitab, maka diperpanjang waktunya supaya jangan satu manusia yang binasa, tapi supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau tahun 2000 kemarin Yesus datang, udah siap? Belum. Kalau tahun 2015 kemarin Tuhan Yesus datang, udah siap? Tahun 2020 udah siap? Kapan siapnya nih? Ya kan? Ditambah waktu nggak siap. Harusnya waktu itu adalah waktu mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Yesus akan datang kembali. Pertama, dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Ingatlah perkataan seorang penjahat yang di kanan Tuhan Yesus. Apa kata dia? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus akan datang sebagai apa? Raja. Amin. Kemudian dia akan datang sebagai hakim. Sebagai apa? Hakim. Untuk menghakimi manusia. Apa yang dihakimi? Yang dihakimi oleh Tuhan adalah perbuatan manusia, ucapan manusia, isi hati manusia. Apa yang pertama? Perbuatan. Ya, berbuatlah yang baik. Amin. Makanya disebut bertobatlah. Amin. Bertobat itu berbalik dari tadinya menuju neraka, sekarang berbalik menuju surga. Yang kedua, ucapan. Oleh perkataanmu engkau dibenarkan, oleh perkataanmu juga engkau dihukum. Ya,
belajar berkata-kata dengan baik. Amin. Jangan 27 kita bilang 2070. Wah, berapa banyak ditambah itu? Ya. Ayo belajar berkata-kata dengan apa? Baik, dengan tepat. Satu lagi apa tadi? Isi hati. Ini nggak tahu nih. Nggak tahu isi hati. Tahu saudara isi hati saya? Nggak tahu. Tuhan tahu isi hati saya? Tahu. Tuhan maha tahu. Ya, Tuhan maha tahu. Nah, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan baik. Nanti dia akan datang sebagai apa? 1, 2, 3. Sebagai mempelai. Tengah malam terdengar suara mempelai datang. Songsonglah dia. Kalau Yesus datang sebagai mempelai, kita sebagai apa? Sebagai mempelai. Ya kan? Sebagai apa? Mempelai. Yesus akan datang sebagai raja, hakim, dan mempelai. Tengah malam terdengar suara songsonglah mempelai datang. Kalau Yesus datang sebagai mempelai, kita harus mempersiapkan diri sebagai mempelai. Nanti kita dibawa ke pestanya. Amin. Enak saudara. Ya. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku pergi ke sana menyediakan rumah bagimu. Amin. Yang biasanya menyediakan rumah untuk pengantin perempuan atau laki-laki? Hah? Yang menyiapkan rumah bagi mempelai laki-laki atau perempuan? Laki ya. Begitu juga Tuhan, aku pergi ke sana menyiapkan rumah bagimu. Amin. Nah, nanti sudah beres, kita siap, dia akan datang. Songsonglah mempelai datang. Amin. Nah, makanya sekadar pengajaran mempelai meningkatkan, bukan hanya sebagai tabib saja. Kalau saudara terima Yesus sebagai tabib, berarti saudara butuhnya Tuhan Yesus waktu apa? Sakit. Saudara butuh dokter kapan? Waktu sakit. Waktu sehat butuh? Nah, gak butuh, dokter gak butuh. Tapi waktu sakit butuh. Nah, kalau saudara buat Tuhan Yesus sebagai tabib, nah, waktu sakit butuh tuh Tuhan. Tapi kalau Yesus sebagai mempelai, sebagai suami, istri butuh gak suami tiap hari? Butuh. Yang memelihara istri siapa? Suami. Ya kan? Ya, pasti suaminya bilang, ya sayang, biasanya begitu. Sayang, ya, saya akan mencari nafkah di rumah saja. Di rumah. Nanti saya cari nafkah. Nanti pulang bawa uang berapa banyak? Terkadang ditunggu kosong. Sabarlah, amin. Sabar, coba lagi, kan begitu kan? Nah, gagal lagi, coba lagi. Ingat Thomas Edison bikin ini lampu listrik, berapa kali percobaan dia bikin? Berapa kali percobaan Thomas Edison bikin lampu? Berkali-kali, 10.000 kali percobaan. Baru berhasil. Kalau dia putus asa, sudah 900 kali, sudah 1000 kali berhenti, kita poek semua. Poek. Gelap. Ya kan? Tekun. Tekun. Akhirnya bersinar semua. Ya, bersinar. Jadi jangan putus asa. Ya, coba lagi. Amin. Coba lagi. Ya, tapi harus bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita berhasil. Amin. Nama dari Tuhan kita Yesus adalah Immanuel. Jadi bersama Tuhan kita apa? Berhasil. Lawan kata berhasil apa itu? Gagal. Lebih banyak gagalnya atau berhasilnya ini? Lebih banyak berhasil atau gagal nih? Hidup. Ya,
Kalau namanya si Rospita dipukul sama dia ke tembok, Rospita beginilah nasibmu. Ya begitulah ya, tapi jangan putus asa. Amin. Nah, Alkitab mengatakan serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Rencanakan, laksanakan, yang sudah dilaksanakan serahkan kepada Tuhan, nanti akan berhasil. Immanuel artinya Allah beserta kita. Supaya apa? Jangan gagal hidup itu. Karena manusia sering gagal. Kalau gagal dia mengeluh. Kalau gagal mengeluh. Jangan bilang saya miskin, saya orang susah, gak bisa saya berhasil. Kalau bersama Tuhan bisa berubah. Amin. Bisa berubah. Contoh saja, ada namanya seorang yang bernama Yusuf. Siapa? Anak Yakub. Yusuf ini di prosesnya panjang. Pertama dibenci oleh saudara-saudaranya karena mimpinya. Ya, mimpi 11 bintang. Ya. Matahari dan bulan sujud menyembah kepadanya. Timbunan gandum dia, berkasnya tegak. 11 timbunan lain itu sujud menyembah. Diceritakan, marah mereka sampai ibunya berkata, masa kami menyembah padamu? Ya, tapi setiap firman Allah pasti digenapi. Pasti digenapi. Gandum Yusuf ini itulah firman pengajaran. Unggul dia. Amin. Unggul dalam segala hal. Itu Yusuf, unggul dia. Yang lain sujud menyembah. Nah, perhatikan saudaraku. Kemudian singkat cerita, akhirnya Yusuf dibuang dalam lubang sumur. Udah itu diangkat, dijual kepada orang Midian. Orang Midian jual kembali kepada orang Mesir. Barang dagangan, komoditi. Ya, orang saudaranya dapat untung, ya dapat untung lagi. Yusuf dibuat jadi barang dagangan. Ya, sudah itu dibeli oleh Potifar. Jadi budak belian. Seorang budak tidak berhak atas hidupnya. Tidak berhak. Tapi ingat, Yusuf tetap disertai oleh Tuhan. Amin. Tetap disertai. Alkitab mengatakan apapun dikerjakan oleh semua berhasil. Tidak ada yang gagal. Amin. Semua berhasil. Tuhannya melihat, waduh ini Yusuf hebat. Sejak Yusuf di rumah, semua makmur seisi rumah. Makmur, berhasil. Yang di rumah berhasil, di ladang berhasil. Itu namanya Tuhan beserta. Amin. Jadi ubahlah sekarang hidupmu yang gagal. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya Yusuf masuk penjara. Kenapa Yusuf masuk penjara? Istri majikannya lihat Yusuf pengen sama Yusuf. Ini istri-istri hati-hati ya. Sorry. Suaminya pergi, istrinya main mata. Tae. Coba Yusuf tidak takut sama Tuhan. Mungkin dia berkata, puji Tuhan. Puji itu Tuhan. Dibujuk, dirayu, semua cara mungkin diperlihatkan badannya pakai, nggak mau tetap dia. Akhirnya Yusuf mau diper lah gak ngerti mau diper eta akhirnya tinggalkan apa pakai tapi dia balik. Begitu datang majikannya dari kantor, nih Yusuf mau memperkosa saya teriak-teriak, dia kabur, dibalik-balik. Begitulah
Orang yang salah selalu membenarkan diri. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Tapi Tuhan Maha tahu siapa yang benar. Amin. Amin. Itulah prosesnya Yusuf. Kemudian Yusuf masuk apa? Penjara. Di penjara pun dia berhasil. Berhasil. Wah, berhasil. Kemudian singkat cerita, Allah itu adalah pembuat skenario kehidupan. Amin. Amin. Allah itu adalah pengarang cerita Alkitab ini. Kalau tidak Allah yang membuat, tidak ada seindah ini cerita Alkitab. Amin. Termasuk perjalanan hidup saudara. Banyak liku-likunya? Banyak. Coba seperti jalan tol begini, saudara. Seperti jalan tol. Jangan-jangan saudara nggak butuh Tuhan. Nggak butuh apa? Tuhan. Jalan tol terus. Ya, nggak pernah nginjak rem. Ya, hidup itu terkadang ngerem lah. Amin. Amin. Direm lah. Kan tikungan kan betul direm, ya kan? Begitu kan? Hidup itu memang begitu liku-likunya. Banyak liku-liku kehidupan. Banyak nggak liku-likunya? Tapi nanti sampai juga ke surga. Amin. Buatlah riwayat hidup saudara. Buat apa? Riwayat hidup. Terutama masa-masa sulit. Masa-masa susah. Seperti Yusuf. Dibuat kan riwayat hidup Yusuf kan? Yang dibuat itu kan yang susah-susah juga kan? Yang susah. Baru nanti puncaknya jadi raja. Jadi apa? Raja. Seluruh dunia datang kepada Yusuf untuk mendapatkan nafkah. Ini pelajaran. Nanti seluruh dunia akan terjadi kelaparan rohani. Kelaparan apa? Rohani. Untuk mendengarkan firman Allah. Alkitab mengatakan, aku akan mengirimkan kelaparan ke bumi, ke seluruh negeri. Bukan kelaparan akan roti, tapi untuk mendengar firman Tuhan. Orang nanti menjelajah dari timur ke barat, utara, selatan, semua pulau, semua benua dijajah untuk mencari firman Tuhan. Tapi tidak ditemukan lagi firman Tuhan. Orang lapar. Tapi Yusuf sudah punya gandum. Itulah gambaran gereja. Amin. Nah, orang lain tidak peduli firman. Kita sekarang kumpulkan gandum firman Tuhan. Bekal di masa-masa kelaparan. Dan pasti datang. Itu tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Jadi persiapkan diri kita dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Ya, untuk menjadi modal kita di masa kelaparan. Itu kan dalam Amos kan? Ya, Amos 8 ayat 11, ya kan? Aku akan mendatangkan apa? Kelaparan ke negeri. Bukan kelaparan akan roti, akan gandum, tapi mendengar firman Tuhan. Nanti rebah lesu orang-orang muda, apalagi kakek-kakek, nenek-nenek yang nggak ada firman Tuhan, rebah semua. Remaja muda saja rebah. Jadi firman itu membuat kita kuat. Amin. Firman itu memberikan kita kekuatan. Hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasanya. Firman itu kuasa untuk memberikan kita kekuatan. Sampai nanti kita melihat, iya kita kuat. Di tengah pandemi pun kuat. Amin. Nah, ini dilatih sekarang menghadapi masa yang sulit. Ya. Nah, sudah. Jadi kita ini dapat janji Immanuel. Artinya apa? Allah beserta. Bersama dengan Tuhan, tidak takut. Amin. Itu kata Tuhan kepada Yosua, jangan takut, aku menyertai engkau. Amin. Amin. Kemudian dengan Tuhan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Ya. Kemudian bersama Tuhan kita menang. Bersama Tuhan apa? Menang. Ya, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya kan? Siapakah lawan kita? Tidak ada yang bisa
bertahan. Ya, apalagi sudah mempelainya Tuhan, biji matanya Tuhan, jangan diganggu. Kalau umpamanya contoh saja, kalau ada pengantin sedang berjalan, pengantin, satu laki satu perempuan, kalau berjalan nih, pengantin atau suami istri lah, antara ya nggak usah harus pengantin lah, yang sudah kakek-kakek dengan nenek-nenek lah jalan begitu berdua kan. Nah, lalu ada orang mau mengganggu istrinya. Kira-kira yang menghadapi siapa? Atau suaminya bilang, hadapi, biar. Laki-laki yang benar, laki-laki ya, pasti dia bilang, jangan ganggu istri saya. Nih hadapi, nih hadapi. Hebat juga dia, mundur, lawannya langsung mundur. Ya, begitu juga kalau ada masalah, Yesus mempelai pria surga, pasti dia bela kita. Amin. Pasti dia berkata, tenang saja, mempelaiku, tenang saja, saya akan menghadapi. Jadi Tuhan akan menghadapi semua musuh kita. Amin. Tapi harus terima dia sebagai suami. Sebagai apa? Suami. Coba dalam Yesaya berapa itu? 54 coba. Nah. Ya. Yesaya berapa? Ya. Ya, Yesaya pasal 54. Ya. Boleh ayatnya boleh ayat 4 mulai. Firman Tuhan. Yesaya 54 4, perhatikan. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Ya, jangan takut. Tuhan tidak pernah permalukan kita. Amin. Terus. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Ya, tidak akan terkucar kacir engkau. Terus. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Ya, apalagi janda. Aduh, saya ini janda sekarang. Sudah tinggal oleh suami. Siapa yang menjadi pelindung, menjadi suamiku? Perhatikan. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Amin. Siapa yang menjadi suami kita? Tuhan. Terus? Tuhan semesta alam namanya. Amin. Siapa jadi suami? Tuhan semesta alam. Amin. Udah merasa tenang sekarang? Tenang ya? Tenang ya? Kita ini tubuh Kristus, dia kepala. Kalau ada kepala, ada tubuh, ada suami, ada istri. Dia pembela, perawat, pengasuh kita. Supaya kita merasa tenang dimanapun kita berada. Ingat, hari-hari terakhir pekerjaan iblis akan ditingkatkan untuk mau menjatuhkan kita semua. Tapi ingatlah, Tuhan yang akan berperang ganti kita. Alkitab mengatakan, kamu diam saja, Tuhan akan berperang ganti kamu. Kenapa? Sebab dia beserta Immanuel. Bersama dengan Tuhan kita tidak perlu takut. Bersama Tuhan kita berhasil. Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Amin. Nah, jadi kalau dihadapkan pada pekerjaan yang besar, hadapilah, kerjakanlah. Bersama dengan Tuhan bisa. Amin. Namanya juga Tuhan. Ya, Tuhan yang maha kuasa. Terus sudah? Yang menjadi penebusmu ialah yang maha kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ya. Terus? Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati. Ya, seorang janda itu bersedih, bersusah hati. Tuhan tahu janda itu bersedih, bersusah hati. Terus? Tuhan memanggil engkau kembali. Tuhan panggil
memanggil janda-janda untuk menjadi milik Tuhan. Amin. Terus Masakan istri dari masa muda akan tetap, maaf saya ulangi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Ya. Allahmu. jadi dunia bisa meninggalkan istri, tapi kalau Tuhan mah enggak. Amin. Nah, dia setia kepada kita. Makanya salah satu nama Tuhan kita adalah yang setiawan. Yang setiawan. Ya, jadi kita di tengah pandemi merayakan Natal. Kemudian kita di tengah pandemi mengalami kesulitan. Tapi ingatlah, bersama Tuhan tidak perlu takut. Ya, bersama Tuhan tidak perlu takut. Bersama Tuhan apa lagi tadi? Dapat melakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan berhasil. Kalau selama ini gagal hidupmu, makanya ada nyanyian, hidupku tak pernah lepas dari penderitaan. Gagal dan gagal, oh Tuhanku, gagal dan gagal. Ya, bersama Tuhan berhasil. Tuhan itu baik. Mari kita mau datang pada Tuhan. Terima kasih atas keselamatan. Terima kasih Tuhan. Ya. Siap-siap lilinnya ya. Udah kebagian nih? Ya, terima kasih. Nanti dibagikan ya, dibagikan. Ya, ya mau malam kudus nanti dibagikan. Ya, pokoknya ini dulu nih, setelah firman Tuhan, lagu ini kita dengar. Terima kasih.
Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Malam Kudus. Kalau sudah kebagian, lampu nanti dimatikan. Saat Yesus lahir di malam yang gelap, karena salah, karena salah amat besar, patutlah bergema kami merenung sejenak kelahiranmu 2000 tahun lalu. Di malam yang gelap, di kandang domba yang kotor dan berbau. Di sanalah engkau berbaring, karena tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Di sanalah engkau lahir. Dan itulah yang membuka pintu kandang domba yang kotor. Itulah gambaran kami yang mau menerima engkau,
kami yang kotor oleh dosa. Tapi kalau kami membuka pintu hati kami, Engkau akan lahir hadir di tengah-tengah kami, mengubah kegelapan menjadi terang. Dupa pun dibakarlah, kemenyan pun dibakarlah, maka segala yang berbau pun hilanglah. Keharuman timbul di dalam hati setiap orang yang percaya pada Yesus. Kegelapan hilang, dosa dijauhkan, dan keharuman sorgawi ada di hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang Kau beri bagi kami, buat rahasia firman yang diungkapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dulu. Mari kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Pengen lama lagi ya, enak nyanyinya. Tapi waktu membatasi kita ya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari. Dan bagi saudara yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat berbakti bersama dengan kami. Sebagai warta jemaat bagi kita, hari Selasa doa ya. Di sini jam 6:30. Belum puasa dulu ya. Nggak puasa dulu, 6:30 Selasa. Hari Rabu pendalaman Alkitab di Cimindi jam 6, kitab Wahyu ya, kitab Wahyu pasal berapa? Pasal 6 ya. Kemudian hari Minggu kita kembali kumpul di sini jam 10:30. Kembali jam 10:30 ya. Kemudian anak-anak tetap ibadah online. Jam berapa kalau anak-anak? Biasanya? Jam Minggu berapa? YouTube ya, jam berapa? Bebas. Di YouTube ya. Ya. Puji Tuhan. Ada yang sakit perlu bantuan doa? Ya, kalau ada nanti bisa dikasih tahu ya. Kemudian nanti pulang dengan tertib
Kemudian belajar tertib di rumah, tertib di jalan, tertib di mana-mana. Amin. Nah, namanya anak Tuhan lebih daripada orang dunia. Jadi ya namanya juga anak Tuhan, anak terang jadi contoh di jalan, contoh di pasar jadi contoh, di mana-mana jadi contoh. Nanti akhirnya tambahlah orang selamat. Amin. Jadi bukan kita mencontoh dunia, tapi kita menjadi contoh dalam segala hal. Amin. Nah, nanti pulang dapat ya sedikit saja makanan ringan, snack lah maksudnya ya. Jadi bisa dibawa pulang ya ke rumah ya. Itu bingkis konsumsi Natal ya. Konsumsi Natal. Ya. Ada lagi tambahan? Ya, nanti pulang biasanya melingkar salaman, cuman sekarang masa corona ya beginilah salamnya. Ya. Dari jauh ya. Itu untuk menjaga kesehatan. Ya, mungkin masih ada tambahan. Kalau tidak lagi saya ucapkan atas nama gembala dan keluarga mengucapkan selamat hari Natal. Selamat menyongsong tahun baru. Ya, minggu kita kembali biasa, Selasa juga biasa ya, ibadah biasa. Jadi Selasa 6:30, Minggu jam 10:30. Ya, bawalah teman keluarga supaya semakin banyak jiwa selamat. Ya, kalau tidak lagi kita tutup dalam doa. Doa berkat. Mari. Masih diberi kesempatan 1-2 beberapa detik untuk mengangkat tangan saudara, untuk menyampaikan segala permohonan saudara. Doa-doa baik dalam keluarga, mungkin suami, mungkin istri perlu didoakan, suami istri saling mendoakan, atau orang tua kita, anak kita, saudara kita, atau pekerjaan kita, ekonomi kita. Mari bawalah kepada Tuhan. Dia berkata, mari padaku semua orang yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan sentosa kepadamu. Bagi anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan dan mengarahkan hatinya padamu dan membawa segala pergumulan persoalan hidup yang ringan dan yang berat pun kami bawa padamu. Kami datang padamu dimanapun umatmu sedang mengangkat tangan padamu. Ketika kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan membela kami, dan Tuhan akan menolong kami. Tolonglah kami, beri kami kemenangan. Penuhi tangan kami dengan berkat-berkat surgawi. Berikan kepada kami mujizat sesuai kebutuhan kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah kuatkan juga, yang sakit sembuhkan Tuhan. Yang mengalami jalan buntu bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami. Silakan turun tangan. Kami juga berdoa bangsa negara kami Indonesia tercinta. Bapak Presiden kami Joko Widodo dengan wakilnya Pak Mahru, amin. Seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota, seluruh muspika, kepala desa, lurah, RW, RT berkati. Di mana kami berada juga berkati Tuhan. Bangsa negara kami, RT, RW kami berkati semua. Pak Lurah juga berkati Tuhan. Bapak Bupati kami berkati, gubernur kami berkati, TNI Polri juga berkati Tuhan sebagai alat negara untuk menciptakan keadaan aman kondusif negara kami tercinta. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak-Mu buat berhasil dalam minggu ini. Pekerjaan usaha mereka, buatlah mereka diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang saudara kau pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Natal di tahun 2020 ini untuk memasuki tahun yang baru 1 Januari 2021. Berkat Natal Immanuel
artinya Allah menyertai kami. Dengan Allah kami berhasil, dengan Allah kami tidak takut, dengan Allah bisa melakukan perbuatan yang besar, gagah perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat Natal, selamat pulang. Tuhan memberkati. Ya. Pulang pelan-pelan. Ya. Mau berfoto dengan pohon terang silakan. Ya. You